Hamba tanggal 12 orang gimana? Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'mal hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat di alam maya ini. Allah Ta'ala memberikan lahir dan batin kita semuanya. Terima kasih sekali kepada Bapak Sekjen atas kesempatan yang diberikan kepada kami di PCM Bukit Raya Kota Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam kajian kita pada ini. Kami juga lalu melakukan ini. Alhamdulillah ini bersama dan Tawarsan Bukit Raya Kota Pekanbaru ini menyampaikan semoga Allah Subhanahu memberikan kemudahan dalam acara kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Zoom dengan PCM. Nah ya. Zoom dengan PCM. Pengajian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa
Walah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa'ilaikumul muflihun. Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Bukit Raya dan juga Ibu-ibu Aisyah dan seluruh jamaah pengajian Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim dalam pengajian yang secara virtual diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bukit Raya dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih atas kesempatan saya bisa bersilaturahim pada pengajian ini. Walaupun mungkin saya tidak sehebat pembicara sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Mas Dian, ya, ada Pak Din, ada Pak Haji Rizal yang semuanya tokoh besar. Walaupun sederhana yang saya sampaikan bermanfaat. Ini Amin. saya lihat jamaahnya sudah berjubel-jubel di Zoom ini. Ada berapa ini? 1.200 orang ya di Zoom-nya ini. Iya. Iya. Ada 1.200 orang. Ya, luar biasa, kita tambahkan nolnya saja. Jadi saya ingin menyampaikan materi sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia tentang kemandirian cabang dan ranting sebagai ujung tombak dakwah Muhammadiyah. Kalau kita memahami firman Allah di dalam Al-Quran yang saya kira hampir semua kita hafal, ya, Ali Imran 104, itu Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada 4 kata kunci yang penting dari ayat itu. Yang pertama adalah satu seruan, satu perintah pada apa yang Quran menyebutnya sebagai ummah. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu satu kelompok umat atau segolongan orang. Umat itu dalam pengertian yang bersifat umum seringkali diartikan sebagai komunitas. Dalam beberapa secara bahasa umat itu adalah umam. Walaupun bentuknya mufrad, tapi pengertiannya jamak karena dia beberapa terjemahan Al-Quran kata umat itu disebut dengan ungkapan segolongan orang atau sekelompok orang. Dalam Al-Quran, lafaz umat itu disebutkan sebanyak 61 kali. Yang dalam mengandung pengertian adalah satu komunitas yang dia itu memiliki ikatan antara satu dengan yang lain. Itu diterjemahkan dengan unity. Komunitas atau community itu adalah sekelompok orang yang berhimpun
dengan ikatan-ikatan yang membuat mereka memiliki kedekatan satu dengan yang lainnya. Yang ikatan itu bisa memiliki banyak dimensi. Bisa karena ikatan kerabatan, bisa juga karena ikatan keagamaan, bisa karena ikatan kepentingan gitu. Tapi satu hal yang komunitas atau umat itu adalah adanya ikatan. Mereka itu memiliki visi dan misi, memiliki tujuan yang sama. Dan karena itu maka ikatan mereka menjadi sangat kuat. Al-Quran hubungannya dengan yang memiliki kesamaan akidah. Pada konteks ayat ikatan iman dan memirakan yang sama. Pada ayat yang lain itu juga digunakan kata-kata umat. Imron ayat yang ke 100. Kan min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatluna ayati ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'min wa ya'muruna bil munkar wa yul khairat. Wa ulaika, di sini disebutkan umat itu hubungannya dengan ahli kitab. Karena itu dalam istilah sosiologi berhimpun, tapi mereka tidak, ikatan itu adalah ikatan yang kuat karena ada kesamaan visi dan misi, karena ada mereka tidak punya ikatan yang kuat. Mereka berkumpul karena ada ngongkosi untuk berangkat menjadi serta kampanye atau penonton sepak bola misalnya, walaupun mereka itu sama-sama berada pada kubu yang berbeda. Karena itu maka umat dalam ikatan itu, maka walaupun bentuknya maknai bahwa mereka yang satu sama sehingga banyak tapi dihitung satu. Maidah disebut dengan Allah. Atau community itu adalah mereka yang melakukan aktivitas. Yang pertama, yad'una ila khair, mengajak kepada kebaikan. Kalau saya baca di dalam tafsir Al-Marawi misalnya, al-khair itu artinya kebaikan-kebaikan umum yang berbeda-beda keyakinan. Jadi al-khair umum
yang universal. Karena itu maka al-khair itu bersifat dan dia lebih memiliki dimensi ungkapan yang dipakai oleh Al-Quran juga ungkapan yang relatif lebih netral. Karena menyeru maka dia sifatnya lebih voluntary, lebih sukarela. Dan dari sinilah dari kata-kata yat'una itu kan diambil dari kata-kata yat'una, yang artinya menyeru, mengundang, mengajak. Sehingga berdakwah itu kan mengajak orang. Yang mengajaknya itu bersifat sukarela seperti orang beriklan. Iklan di TV itu kan sebenarnya adalah satu bentuk ajakan kan, walaupun caranya berbagai macam. Mereka menawarkan sebuah produk dengan cara yang semenarik mungkin. Yang dengan cara yang semenarik mungkin itu diharapkan orang bisa membeli produk itu. Jadi berdakwah dalam pengertian ini mungkin memiliki kesamaan dengan selling a product, gitu, menjual sebuah produk, atau bisa juga apa namanya to market, memasarkan. Sehingga berdakwah bisa juga disebut sebagai proses marketing yang dia memang sifatnya sukarela, nggak boleh dipaksa. Nah, soal nanti sudah kita tawarkan sebaik-baiknya orang itu ikut dan tidak, itu urusan belakangan. Tapi kewajiban kita, tugas kita adalah menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga sesuatu yang baik, al-khair, itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Karena kalau sesuatu yang baik, menyampaikannya tidak baik, itu bisa saja menjadi tidak baik di mata orang yang menerimanya. Sehingga yad'una ilal khair itu menunjukkan adanya totalitas proses di mana antara isi dengan cara itu sejalan. Nah, misalnya kalau ini kita kaitkan dengan azan. Azan itu kan dakwah at-tammah, panggilan yang sempurna. Tetapi kalau bacaan azannya itu jelek, lagunya juga jelek, speakernya juga jelek, yang nggak menarik. Kalau disebut dakwah agama, orang tidak melihat ada kesempurnaan di situ. Jadi semuanya, total packagingnya itu menjadi menarik. Kalau sesuatu itu penampilannya orang bisa saja tertarik. Nah, problem kita selama ini kan seringkali cara kita mendakwahkan Islam itu tidak menarik, monoton, ramah melulu, udah gitu ceramahnya isinya tidak bermutu, kemudian menghujat-hujat orang lain, kata-katanya kasar dan sebagainya, lebih jadi tidak tertarik orang itu. Karena itu ada kan beberapa penelitian yang berkaitan dengan meningkatnya irreligiositas. Irreligiositas itu lawan dari religiositas. Kalau religiositas itu artinya keberagamaan, irreligiositas itu artinya ketidakberagamaan. Dan irreligiositas itu sekarang meningkat di hampir semua negara Muslim, termasuk di Indonesia. Yang kalau menurut penelitian, orang itu cenderung menjadi irreligious, semakin tidak tertarik dan semakin jauh dari agama, karena cara orang-orang beragama berperilaku, cara orang beragama mendakwahkan ajaran agama itu membuat mereka tidak tertarik, akan menjadi antipati. Citra agama di ruang publik itu begitu jeleknya. Apalagi ketika diberitakan di media, yang muncul itu adalah konflik antar umat beragama, konflik intern umat beragama, kemudian berbagai macam ekspresi-ekspresi keagamaan yang membuat orang merasa tidak tenang dengan ekspresi keagamaan itu. Maka orang cenderung kemudian menjauh dari agama. Agama digunakan sebagai alat
saling menghantam satu dengan yang lain, atau agama digunakan untuk kepentingan kekuasaan misalnya, maka itu menjadi semakin tidak menarik agama itu. Dan karena itu maka cenderung religiositas itu menjadi sebuah masalah tersendiri. Ya, sekarang ini jumlah orang yang beragama dan tidak mengamalkan ajaran agamanya, atau orang yang mulai meninggalkan agama dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu angkanya terus meningkat. Karena itu maka yad'una ilal khair itu mengandung pengertian kalau mengajak yang baik harus dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muru itu mengandung pengertian yang lebih kuat, sering diartikan dengan memerintahkan. Jadi lebih direktif. Tetapi problem dalam konteks ini adalah pada bagaimana kata ma'ruf dan kata mungkar Islam sendiri. Sering orang memaknai sesuatu yang ma'ruf itu sebatas kebenaran dan kebaikan yang bersifat hukmi. Padahal kata-kata ma'ruf itu kan diambil dari lafaz arofa yang berarti mengetahui sesuatu dengan jelas sehingga dia terlihat perbedaannya dari yang lain. Arofa itu memahami sesuatu secara mendalam sehingga orang tidak keliru di dalam memahami sesuatu. Arofa itu sesuatu yang sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan arofa itu ya sesuatu yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan karena itu maka al-ma'ruf itu juga diartikan selain berarti kebenaran, selain berarti kebaikan, juga berarti sesuatu yang populer yang diterima oleh banyak orang karena diketahui kebaikannya itu. Karena itu pengertian dalam kaitan ini adalah pengertian yang damai, bukan pengertian yang keras. Bahkan dari kata-kata ma'ruf, kata arofa itu sudah dibentuk kata ma'ruf. Itu dibentuk kata-kata arif. Hingga sering kali dalam ungkapan bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga, arif itu dikaitkan dengan arif dan bijaksana. Kalau orang itu berilmu yang tingkat tinggi, itu dia mesti bijaksana dalam bertindak karena dia berbuat, bersikap dengan ilmunya. Orang yang berilmu itu orang yang terbuka, karena menjadi orang yang senantiasa mau mendengar dan memperhatikan orang lain. Karena itu maka seorang itu bisa menjadi arif dan bijaksana kalau dia berilmu. Dari kata-kata arafat juga dibentuk kata-kata ma'rifat. Jadi sering diterjemahkan ma'rifat itu dengan gnostik. Para wali aulia, wali-wali Allah itu kan dianggap punya ma'rifat karena dia memiliki ilmu yang sangat tinggi dan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga dia memiliki kasyaf, kan? Memiliki ketajaman batin, ketajaman nurani, yang membuat dia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak nampak. Nah, makanya kemudian supaya kita ini tidak keliru kan sering kemudian kita saling bertaruh kan, saling mengenalkan diri. Namanya Abdul Mufti atau Abdul Mufti misalnya. Itu kan nggak boleh keliru karena pengertiannya lain. Soal ini saya ada cerita menarik ketika saya sempat berkunjung ke Afghanistan itu. Dalam surat yang dikirim panitia, saya kebetulan waktu itu berkunjung ke lembaga pengadilan di Afghanistan, di Kabul. Itu nama saya disoal. Karena Abdul Mufti, tapi muktinya pakai kaf, bil kaf gitu. Disoal, nama Anda ini salah. Mukti itu tidak ada dalam Asmaul Husna. Ya, menyoal nama saya itu. Kemudian saya sampaikan, itu salah yang mulia, yang betul Abdul Mufti bil ain wala bil kaf. Jadi yang betul Abdul Mufti, bukan Abdul Mukti.
Baru kemudian dia hadis sahih katanya. Kalau itu benar katanya. Itu perlu ta'aruf itu. Makanya manusia itu bisa saling menghormati kan supaya saling mengenal kan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Saling mengenal. Dan ketika orang saling mengenal itu, saya baca di tafsir bagaimana orang saling mengenal, pengertiannya apa? Pertama dia harus mulai dari husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain. Yang kedua husnul khuluq, berperilaku yang baik kepada orang lain. Makanya ketika orang ta'aruf itu kan mesti saling mengenalkan, kemudian akrab satu dengan yang lain dan seterusnya. Kemudian al-naha itu mencegah sesuatu agar tidak terjadi. Jadi sebenarnya nahi itu artinya lebih kepada preventif, bukan yang sifatnya kuratif. Mencegah sesuatu agar tidak terjadi atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Namanya mencegah. Jadi mencegah itu dalam bahasa itu to prevent, mencegah. Sehingga sering disebut sebagai preventif, upaya preventif bukan upaya kuratif. Kalau kuratif itu sudah terjadi. Itu. Nah, al-munkar itu dari kata-kata nuker. Nuker itu artinya asing, tidak dikenal, tidak sesuai dengan ilmu. Orang yang asing yang tidak dikenal itu nuker. Al-munkar itu tapi asing dalam pengertian strangers, bukan foreigner. Bahasa Inggris asing itu kan bisa disebut dengan foreign, orang asing dalam pengertian beda kewarganegaraan, atau strangers, orang yang tidak kita kenal, strange. Jadi karena berperilaku yang tidak seperti lazimnya suatu masyarakat. Jika orang berbudaya Melayu, alam Melayu misalnya, kemudian ada orang yang tidak berperilaku seperti umumnya orang Melayu, itu dianggap sebagai asing. Aneh saja. Sehingga dalam beberapa tafsir disebutkan nuker itu sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan hukum, dan tidak sesuai dengan norma. Karena itu maka menurut saya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu pengertiannya sama, hanya titik tekannya yang berbeda. Saya mencontohkan ini berulang kali dalam ungkapan misalnya kalau amar ma'ruf itu misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar jangan membuang sampah sembarangan. Tapi dua-duanya kan pengertiannya sama. Nah, ekspresinya saja yang berbeda. Misalnya ungkapan jadilah anak yang rajin itu amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar jangan menjadi anak yang malas. Dua-duanya kan pengertiannya sama. Mujtahidun, nasyitun itu. Dua-duanya mengandung pengertian yang rajin, yang giat, yang terengginas. Jangan jadi orang yang pemalas. Karena itu kalau sekarang ada yang mengekspresikan nahi mungkar itu dengan tindakan-tindakan kekerasan, atau ada yang mengatakan kita hanya berani beramar ma'ruf tapi tidak berani nahi mungkar, menurut saya pengertian itu salah kaprah itu. Nah, karena itu maka yang keempat, kunci kenapa kita kemudian diperintahkan tadi itu adalah supaya kita menjadi orang yang muflih, orang yang menang, orang yang sukses. Orang itu akan sukses kalau dia senantiasa berbuat baik, dasar berperilaku sesuai dengan ilmu, berperilaku sesuai dengan hukum, dengan norma, dan kemudian orang yang kerjaannya terus dengan orang lain. Iya.
pokoknya kan semuanya jamak itu mufrad, tetapi pengertiannya lihun itu juga jamak. Sehingga kebaikan itu harus dilaksanakan bersama-sama. Bagaimana ini hubungannya dengan Muhammadiyah? Sama dengan tema kita. Khair itu saya terjemahkan dengan community based movement. Gerakan yang berbasis komunitas. Gerakan berbasis komunitas itu artinya apa? Gerakan yang di situ berhimpun banyak orang, dia punya visi dan misi serta pamor untuk berbuat kebaikan. Di sini Al-Quran menekankan pentingnya organisasi, pentingnya kebersamaan. Jadi kalau ada umat Islam yang anti organisasi itu mungkin pendalaman Qurannya perlu ditingkatkan. Kalau ada umat Islam yang mengkritik berorganisasi, itu mungkin perlu diajak ngaji lagi. Terutama mengkaji ayat-ayat ini. Ayat-ayat tentang berdaya. Kalau kita ini baik sendiri, orang lain semuanya jelek. Kita tidak mungkin bisa bahagia kalau kemudian orang-orang sekitar kita itu menderita. Dengan kebahagiaan itu bisa tercipta kalau kita bisa sharing our happiness gitu, berbagi kebahagiaan. Bapak Ibu, makan enak itu enaknya makan sendiri apa bersama-sama? Bersama-sama. Lebih enak makan bersama-sama kan? Lebih enak makan bersama-sama. Orang berlibur itu enak sendiri apa bersama-sama? Sama-sama. Lebih enak bersama-sama. Tapi ada orang yang kemudian mengkritik organisasi. Sehingga karena itu maka kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan yadullah ma'al jamaah. Kekuasaan Allah itu, kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia itu akan bisa diraih kalau manusia itu berjamaah. Berjamaah itu berorganisasi, bukan sekedar sholat berjamaah. Karena itu maka mereka terikat dengan Pak atau dalam pendidikan yang melibatkan kemudian kreativitas dan kolaborasi. Karena itu maka kalau kita tidak bisa Muhammadiyah ini kan Quran 110 kuntum kharoma ukhrijat linnas, lagi-lagi bentuknya juga jamak. Ta'muruna bil ma'ruf. Di sini kemudian muncul supaya kita bersama-sama berhimpun bertemu. Tidak lapor maunya menang sendiri. Yang tahu benar sendiri. Dan karena itu melengkapi atau dalam bahasa Al-Quran surah As-Saff itu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa
ka'annahum bunyanum marsus. Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka itu bangunan yang tidak bisa ditembus. Ini contohnya sudah sangat klasik kan. Walaupun semen itu bisa memperkuat, kalau semen semua ya pecah. Walaupun dia tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu maka semuanya harus saling melengkapi, penting dan bermakna. Menggerakkan cabang dan ranting. Ranting ini kan Mustafa Wahid Hasyim itu ranting itu penting. Dan di dalam Muhammadiyah membangun gerakan, sebenarnya kalau kita pahami dari anggaran dasarnya itu kan sebenarnya gerakan yang berbasis masyarakat. Bottom up gitu, dari bawah ke atas, bukan top down dari atas ke bawah. Sebuah ranting 9 sampai 15 orang. Kalau sekurang-kurangnya ada 3 ranting. Kemudian sebuah daerah bisa dibentuk, kalau sekurang-kurangnya ada 3 cabang. Sebuah wilayah bisa dibentuk kalau balik kan daerahnya ada cabangnya, kami sering bertuyul mesti nggak kuat, dia akan. Nah, pertanyaannya melakukan hal yang tadi disebut sebagai ingin kita bergerak sendiri atau cara menawarkan. Nah, inilah yang baik sendiri itu tidak cukup. Makanya di Quran itu kan ada orang yang sholih, ada orang yang muslih. Soleh itu fa'il ya, orang yang berbuat baik, beramal soleh. Tapi dia sendiri mengajak orang baik. Karena ada orang yang mengajak orang baik, tapi dia sendiri tidak baik, itu enggak laku. Ya kan? Kalau dalam ungkapan, nggak tahu kalau dalam bahasa Melayunya apa kalau di Riau itu ya. Apa namanya, sarungki gitu. Memberi nasihat tapi nggak bisa menjalani. Kalau ungkapan Melayunya apa itu? Orang yang antara yang dia sampaikan itu berbeda. Oh. Nah, itu nggak laku. Memang ya kita harus baik dan cara menawarkan caranya kasar, jelek-jelekan. Kan Anda caranya. Sehingga karena itu maka dalam kaitan kita bagaimana membangun ranting dan cabang yang kuat, memang komunitas itu maka konsep bergerak sendiri ya memang kita harus bersama-sama kita perkuat satu dengan yang lain. Kalau tidak ada kegiatan ya satu persatu akan pergi. Kemudian ikut kegiatan kelompok yang lain.
Berarti visinya sudah. Nah, bagaimana supaya kegiatan itu diminati orang, harus kegiatan yang dibutuhkan lain. Jangan-jangan kalau kita punya sesuatu, orang tidak begitu. Tidak harus dimaknai dakwah itu kuliah atau hadis. Era sekarang misalnya ibu merancang menu makan sehingga karena itu sekali lagi bagaimana mau mereka punya, kita undang ahli pendidikan. Untuk nutrisi kita undang ahli gizi. Kita melakukan kegiatan. Bagaimana gerakan ini berjalan, memang juga harus ada pengorbanan. Karena Muhammadiyah ini kan gerakan yang kegiatan itu perlu dana, dan kita keluarkan dana untuk itu, kita niatkan untuk itu. Para bantuan orang misalnya rela. Karena itu maka itu kan, ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Kemudian apa? Seruan ilahi Robbi, wa amikna, wa atokna. Sami'na wa atok relaan. Dan karena itu maka di Muhammadiyah itu kita harus suka, harus gembira Muhammadiyah itu. Harus gembira. Supaya gembira bagaimana? Kita harus saling mendukung, membahagiakan yang lain. Kalau kerjanya menyalah-nyalahkan yang lain, enggak tertarik. Karena itu maka dalam berdakwah dengan teladan, saya ikut minimal tertarik. Karena ini bisa berkembang. Dan itulah kenapa kemudian kalau kita kembali kaitannya dengan berdakwah pada zaman, kan bisa kita lihat dari bagaimana ayat-ayat itu menurut saya mengandung pesan dakwah, bagaimana kita ini meniru Rasulullah di dalam berdakwah, dan kemudian kita bagaimana ayat-ayat itu diturunkan. Oleh karena itu kita memang harus pandai membaca peta. Karena kalau yang kita sampaikan tidak diperlukan orang dan tidak bermanfaat bagi orang, ya kita akan ditinggalkan. Ketika orang itu perlu makanan, kita belikan mobil, ya nggak dipakai mobil itu. Tapi kalau orang itu perlunya mobil, kita beli makanan, ya nggak dimakan makanan itu.
dan seterusnya. Sehingga kita memang harus pandai membaca peta, pandai memahami apa yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah makna hadis Nabi penutup pengantar saya ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena kehadirannya itu bisa mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan manfaat, menjadi problem solver, bukan menjadi problem maker. Orang yang menyelesaikan masalah, bukan pembuat masalah. Orang yang bisa menjadi penyelesai konflik, bukan orang yang malah justru membuat konflik, atau berbisnis dengan cara membuat konflik. Dalam konflik itu kan ada namanya konflik entrepreneur. Orang yang kerjaannya itu memang kita hendaknya tadi gitu, bukan menjadi konflik entrepreneur. Sehingga kalau ada yang bermasalah jangan kemudian ikut larut di situ. Kalau ada bermasalah kita menjadi orang yang menciptakan islah. Kalau ada orang mukmin yang kalau ada dua kelompok orang itu kan perintahnya begini, pasti konflik, cari keuntungan di situ, dan kemudian sih betul berbagai macam bentuk perpecahan dan kerusakan. Karena itu maka dalam kita melakukan gerakan di tingkat ranting, tingkat cabang, memang kita harus hadir dengan segala kebaikan yang kita miliki, mengajak orang secara persuasif untuk bagaimana bisa mengikuti kita. Kalau tidak, kita berikan contoh bagaimana supaya mereka terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Dan itu saya kira kuncinya mengapa Muhammadiyah ini bisa bertahan dan terus berkembang, karena apa yang kita lakukan adalah apa yang bermain competence center. Orang mengerti bagaimana yang kita lakukan dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Harus banyak diceramahkan, tetapi orang merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan kita mendatangkan maslahat, bukan mafsadat bagi orang yang lain. Prinsip-prinsip seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran 104 itu kita dalami kembali, kemudian kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Saya begitu yang saya sampaikan. Saya sudah ceramah selama 1 jam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, barang 1-2 pertanyaan, mungkin nanti kita akhiri jam 21.30 begitu. Monggo silahkan Mas Ian ya. Terima kasih. Silakan, silakan. Ya.
baik. Ya. Ya, yang pertama memang kita ini harus terbuka dan bisa terus melakukan evaluasi diri. Itu yang dalam pernyataan saya di webnya PP Muhammadiyah itu saya sebut rumput di rumah sendiri. Karena itu maka kita harus membuat rumput di rumah sendiri itu lebih hijau. Nah, kecenderungan kita itu memang seperti umumnya kecenderungan psikologi bangsa pada umumnya, kita itu kan cenderung untuk kalau ada masalah itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi lari dari masalah dan malah menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi kita perlu melakukan evaluasi diri. Kenapa kita tidak menarik? Sebabnya di mana? Mungkin kurang promosi, misalnya. Atau yang ustadznya cara menyampaikannya tidak melaksanakannya secara saya kira juga sudah sampai ke Riau juga ini, tapi rata-rata anggotanya orang Jawa itu. Itu ada MTA juga ada, tapi itu berkembang di kalangan komunitas Jawa di Riau. Di Jambi juga saya menemukan itu, pokoknya di komunitas Jawa itu berkembang ini. Nah, Majelis Tafsir Al-Quran itu pendirinya itu Ustadz Ahmad Sukino, itu dulu pemuda Muhammadiyah. Nah, kemudian dia melihat bahwa ngajinya di Muhammadiyah ini kok terlalu banyak ceramah dan tidak ada pengkajian Al-Quran. Sehingga orang mengaji itu dia merasa tidak mendapatkan siraman rohani. Hanya wawasan saja, tapi siraman rohaninya tidak ada. Nah, karena itu dia bikin pengajian kecil gitu pada mulanya dengan model pengajian yang baru. Kemudian dia mengajak komunitas sekitarnya setiap ngaji bawa Al-Quran dengan terjemahnya. Jadi dibaca, kemudian diterjemahkan, dibaca, kemudian diterjemahkan. Akhirnya berkembang Majelis Tafsir Al-Quran itu yang anggotanya di Muhammadiyah. Kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir misalnya. Abu Bakar Ba'asyir itu dulu pengurus Muhammadiyah di Solo. Pernah menjadi pengurus Majelis Tabligh atau Tarjih di Muhammadiyah Solo. Tapi dia merasa Muhammadiyah ini kok lembek, kurang keras. Dia keluar. Dan bikin sendiri. Karena itu memang kita harus mengevaluasi. Yang dievaluasi itu mereka yang berhasil dan mereka yang gagal. Nah, itu kemudian kita juga melihat dalam diri kita apa sih yang kurang, apa yang bisa kita sempurnakan. Mohon maaf ya, banyak pengajian yang membludak, yang jamaahnya itu sampai ribuan itu, pertama memang dia konsisten, ngajinya itu konsisten. Banyak pengajian Ahad pagi itu berjalan berkembang itu karena rutin. Jamaahnya berapapun dia selenggarakan pengajian itu. Banyak atau sedikit dia jalan terus istiqomah. Jadi ibarat orang buka warung, buka toko, ada atau tidak ada pembeli, dia buka toko itu. Nah, ini pertama, kuncinya konsistensi. Nah, sebagian kita ini itu kan masih memiliki mentalitas kerumunan itu. Karena mentalitas kerumunan, maka kalau banyak orang, banyak yang ikut, begitu main, ada orang main catur, ada yang nonton. Itu mesti yang mau menang, itu banyak yang belain. Kalau ada orang main catur, yang satu mau menang, yang satu mau kalah.
dibela, yang mana? Yang mau menang atau yang mau kalah? Yang mau menang itu banyak yang bela, yang mau kalah nggak ada yang bela. Dalam kait ada yang konsisten, yang merawat, itu yang sering disebut dengan apa namanya itu. Kalau yang kiper itu itu sudah mengingat, walaupun yang khobais ya, yang jelek-jelek itu kelihatan sangat banyak dan mengagumkan. Gitu. Nah, ini yang kedua yang bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga kemudian bagaimana kita berusaha untuk menjangkau yang tidak terjangkau, reaching out, sama kita ini mau berbuat baik, itu kan publikasinya publikasinya terbatas. Banyak datang. Atau yang kedua, publikasinya tidak menarik karena pakai cara-cara konvensional saja. Saya nggak usah hero dengan yang lain, yang hero pikir itu, karena belum tentu kebenaran itu tidak diukur dari jumlah orang yang mengikuti. Hanya sebuah acara. Karena itu maka itu adalah kualitas. Hampir semua kita banyak yang mengalahkan komunitas yang besar, unggulan. Wahai Nabi, kerahkan gerakan iya kumingkum isruna sabirun dengan aglibu 100 wa iyyakum minkum punya 100 orang, maka dia bisa mengalahkan 1000. Artinya apa? Makin banyak 20 bisa mengalahkan 200. Bukan di berbagai gelintir orang saja, tapi dia yang dia kemudian mau terus berusaha meningkatkan kualitas diri, terus mau mencari cara-cara yang lain yang memang inovatif. Meningkatkan kualitas yang memang inovatif. Itu yang
non-Islam Kristen dan Katolik. Mereka ini kalau ada orang, karena mereka orang itu tidak konfrontasi, amalkan cara sungguh jumlah layanan sosial mereka itu tidak banyak, tapi yang tidak banyak itu unggul. Ini ada cerita pribadi saya yang itu jadi pemikiran saya sampai sekarang. Waktu almarhum ayah saya itu sakit, itu kan sama dokter dikatakan bahwa ada pembengkak sangat menonjol yang itu satu, dia memorinya pendek. Yang kedua, itu kemudian tiga, mohon maaf, share suka supaya bukan pasti di satunya kita punya 3 rumah anak. Gak ada satupun dokter bedah otak. Adalah yang berbeda, tapi ketika pelayanan itu hanya dia yang bisa memberikan. Dokter yang sedang berlibur, kemudian tidak ada mengoperasi, ya akhirnya memang ayah tidak jadi operasi dan Allah berkehendak lain, ayah meninggal. Memberikan layanan di cara berceramahnya menjelek-jelekkan orang, menyerang-nyerang orang, tapi tidak memberi solusi kita. Karena itu menurut saya tidak usah silau orang baik, kita solid. Insya Allah nasrul minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu pasti datang dan kemenangan itu sudah sangat dekat. Menutup ceramah-ceramah kita. Sama yang kita tutup dengan doa yang kita ambil dari Al-Quran itu justru tidak kita amalkan, malah miliknya sama sekali. Nah, mentalitas pecundang ini yang harus kita rubah. Memang ini tidak mudah ya. Tapi memang harus ada orang yang tangguh, yang konsisten di situ. Nah, tetapi kita juga jangan menjadi orang yang idiosikretik. Begini ya begini, yang lain-lain yang baik nggak mau kita terima. Kita begitu juga. Karena itu untuk beragama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu Sunnah itu mungkin itu yang kemudian menjadi kritik kita. Enggak tadi pada pembukaan sebelum saya datang ada pembacaan Qur'annya enggak? Enggak ada. Tadi ada enggak? Kan walaupun ada nanti misalnya tematik gitu. Kita susun tema-tema, kita sampaikan. Kalau perlu pembicaranya tetap,
kalau cara berikutnya melanjutkan itu kan menjadi menarik. Kalau pengajar diberi tema ya dia ngomong apa yang ada di berulang, orang bosan. Walaupun pengulangan itu penting ya dalam teori algoritma, itu kan pengulangan menjadi penting ketika informasi yang sama disampaikan berulang-ulang, makanya orang walaupun diulang-ulang kalau menarik orang mau. Makanya banyak Al-Quran itu kan diulang-ulang di banyak berbeda, harus kita cari caranya semuanya itu melalui ikhtiar, mengalami kesulitan ekonomi. Kita harus mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, apalagi di era pandemi ini kan justru menghadirkan tokoh yang menghubungi saya itu kan simpel saja, WA juga sudah mau diterima, kemudian dan yang lain-lain saya kira juga mau. Kadang misalnya sedang susah ekonomi, kita tawarkan bagaimana misalnya giat berusaha di tengah pandemi. Kita undang orang lainnya begitu. Dan bentuk lain yang bisa kita lakukan. Karena itu maka konten kita di dalam memberikan pengajian juga memang harus bervariasi. Kemudian kita buat apa yang aktual dan apa yang dibutuhkan. Nah, kira-kira begitu Mas Dian ya, sebagai sharing pengalaman saja. Ya. Ini ada Mas Nugi ini. Ada Mas Nugi yang lama di Jogja, ini bisa sharing pengalaman ini. Pengalamannya di Jogja bisa di-share di Kota Baru ini, ya. Ini termasuk, ya. Boleh sedikit ya? Boleh sedikit Ustaz ya? Banyak juga boleh. Banyak juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Dian dan seluruh peserta pengajian, jamaah yang saya muliakan. Memang kita di Indonesia saat ini, khususnya di Riau, itu menghadapi banyak sekali tantangan dakwah ya, yang memang tidak mudah, tetapi yang disampaikan oleh Pak Abdul Mukti tadi, kita tetap harus punya inovasi ya, dan kreasi dalam melaksanakan metode-metode dakwah. Yang paling prinsip dari apa yang disampaikan Mas Abdul Mukti tadi adalah bahwa kita sebagai kader Muhammadiyah itu tidak boleh silau ya. Tadi saya pinjam bahasa beliau, itu tidak boleh silau dengan
apa yang nampak dari sisi kiri atau kanan atau tetangga sebelah, karena rumput tetangga itu tak selamanya hijau gitu kira-kira. Kalau tadi Pak Profesor Abdul Muti menyebut bagaimana pengalaman ketika misalnya saya dulu di Jogja ya, lalu kembali ke mana ke Riau gitu, memang tentu saja barangkali lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang ya, kata orang tua dulu ya. Saya memang merasakan betul perbedaan rasa ikan di Jogja dan ikan di Riau atau Pekanbaru ya. Tetapi yang paling saya kira bisa dipetik lah ya, pengalaman-pengalaman ketika dulu di Jogja itu yang saya kira bisa dikembangkan oleh rekan-rekan di sini, termasuk teman-teman di PCM, Bukit Raya dan seterusnya. Pertama, kader Muhammadiyah itu yang saya tahu ya, dan sebenarnya ini sejak saya di Rokan Hulu dulu di kampung di IRM SMP Muhammadiyah, IRM SMA Muhammadiyah, di IMM di Jogja itu yang tidak boleh lekang dari karakter kader Muhammadiyah itu adalah tradisi belajar gitu ya. Jadi tradisi belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dan tidak ada akhirnya. Kita senantiasa harus membaca, belajar, mengkaji, pengajian, faktual ataupun faktual gitu ya, langsung tatap muka ataupun model seperti itu. Memang harus jadi karakter kuat gitu kira-kira. Nah, saya melihat fenomena-fenomena media sosial yang menguat di kalangan kita akhir-akhir ini membuat untuk membaca itu mengalami penurunan lah gitu. Untuk tidak mengatakan itu sama sekali ya. Membaca itu yang saya kira harus kita jaga secara baik di kalangan kita gitu. Saya kira kalau kita membaca dengan sungguh ya, apa yang sudah diterbitkan oleh Muhammad perspektif apa ya ibadah, jadi kan Muhammadiyah itu membaca aspek ibadah gitu kira-kira. Nah, kalau kita baca terus dokumen resmi Muhammadiyah dan tempat aspek itu setidaknya itu sungguh sangat kaya sekali, dan saya coba membandingkan membaca dari beberapa pun yang Muhammadiyah itu menurut saya sangat yang diterbitkan atau dirumuskan oleh ya dalam konteks itu bagaimana Pancasila kita memahami sunnah ya, muskan apa yang kemudian kita sebut sebagai sunnah al-makbulah, bagaimana kemudian kita membaca atau menafsirkan Al-Quran, lalu ada turunannya di situ, ada bayani, ada burhani, ada irfani, itu bagi saya sangat sangat komprehensif gitu. Dan bagaimana Muhammadiyah membaca teks wahyu atau tidak sangat kaku begitu, tidak realis di satu sisi, tapi juga tidak terlalu liberal gitu ya, tidak liberal, tidak kemudian menghilangkan esensi teks-teksnya begitu. Nah, itu yang saya temukan di Muhammadiyah, sehingga model pemahaman Islam dalam Muhammadiyah gitu, kita tidak ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri gitu ya, jadi tengah-tengah Muhammadiyah itu. Kalau seandainya kita sholat pakai jubah ya kita biasa saja gitu, oh ya gitu. Tapi ketika ada yang pakai kemeja atau batik ya biasa saja gitu.
kita kemudian menilai ini mengubah tidak soleh atau kurang sunnah, apa yang disebut dengan sunnah dan seterusnya. Nah, tinggal memang saya lihat setelah saya lebih kurang dari Februari 2019 sekarang ini, untuk tradisi ngaji kita, saya kira intensitasnya yang perlu ditingkatkan ya. Ditambah adanya fenomena COVID membuat pertemuan kita menjadi ada kendala sedikit, sehingga barangkali forum-forumnya menjadi tidak banyak. Dan alhamdulillah inisiasi teman-teman PCM, Ustaz Dian, dan teman-teman yang lain, ayahanda bunda, ini luar biasa sekali. Ini mencoba menghapus sekat yang selama ini ada konteks wilayah menjadi tak terbatas, dimanapun kita bisa mengikuti pengajian ini. Saya lihat selain ini ada juga IPCM Duri ya, Duri di Bengkalis itu juga aktif membuat pengajian-pengajian seperti ini. Saya kira Ustadz Dian itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah Alhamdulillah tidak pernah datang dari manapun, kita harus selalu belajar membaca dan membaca. Dan menyesatkan orang lain tidak mungkin. Seorang jadilah kamu dasar yang sama kan seorang murid gitu. Artinya kan pasangan itu kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat, paling pintar. Saya kira itu saja. Jazakallah, mudah-mudahan barokah pengajian kita ini dan panjang usia pengajiannya seperti yang dikatakan Prof. Abdul Muti. Yang penting adalah istiqomah atau konsistensi. Saya kira itu, syukran ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, mari kita perkuat jamaah, kita perkuat gerakan dengan terus-menerus kita melaksanakan kegiatan dakwah ini dengan penuh semangat, dengan sukacita, dengan bergembira, semakin menarik dan semakin memberikan pencerahan bagi masyarakat. Kita cari tema-tema yang lebih ringan supaya tidak seperti seminar, karena ada kritik juga. Saya ngeritis pengajian di ranting saya ini juga dikritik. Kebetulan ranting tempat saya ini sebagian besar jamaahnya itu dosen dan para doktor, sebagian juga profesor gitu. Ketika ada masyarakat yang ikut, awalnya agak banyak, tapi kemudian berangkat karena temanya terlalu berat, Pak, nggak paham. Ada yang berkomentar begini, saya minder Pak Muti karena para orang pinter, bahasa mereka orang-orang pinter, sementara saya ini kan hanya
masyarakat biasa. Gitu. Begini-begini ini kan kalau nggak kita pahami, memang ya akhirnya jamaah kita habis. Sehingga setelah saya mendapat ya tidak ada sekat-sekat dan tidak terlalu elitis gitu. Nah, kemudian kita perbaiki sehingga mungkin tema-tema yang populer, yang waqi'iyah ya istilahnya, yang keseharian, yang bisa memberikan panduan bagi Bapak Ibu sekalian, masyarakat, bagaimana hidup yang lebih. Saya kira bisa kita cobalah perkenalkan kepada, mengusulkan ya tema-tema yang tadi saya berikan contoh sekilas ya, yang sifatnya praktis untuk hal-hal sehari-hari, tapi tetap saja merupakan bagian dari kita mengamalkan dan menjelaskan ajaran agama Islam dengan bahasa-bahasa yang universal. Nah, karena itu makanya tentang ya menjaga ketenangan hati, misalnya bagaimana sholat yang khusyuk, atau misalnya yang sifatnya wawasan tapi tetap ada solusi. Dari saya kesulitan ekonomi dan lain-lain gitu, itu tema-tema walaupun pesertanya Muhammadiyah, tapi kan nanti orang di luar Muhammadiyah juga bisa ikut karena temanya juga menjadi bagian dari awal bulan atau minimal 2 minggu sudah mulai mungkin sekolah misalnya supaya diwajibkan atau di apa dan seterusnya. Kalau kita tidak yang luas ya akhirnya mengajar lular. Nah ini sekedar sehingga al-khair yang saya jelaskan tadi itu yang luas, dan kemudian memang kita harus kreatif mencari tema-tema yang dibutuhkan oleh jamaah kita. Kalau perlu malah mungkin diberikan ini Ustadian, diberikan satu masukan kira-kira apa tema yang ingin diangkat. Itu kan bisa juga kita melakukan gerakan supaya jamaah kita ini aktif terlibat, tidak selalu top down tapi bottom up. Usulan bukan paling tidak yang lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mengajak orang untuk berbuat intelektual, malah mungkin juga stamina ini memang harus kita hadir, tapi kalau itu akan menjadi bagian ikhtiar dan amal soleh kita bersama-sama. Dan tutur kata qarib abasyir warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.